إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Misalnya, bolehkah menanam pohon di sekitar masjid? Ya, maka kalau konteksnya masjid, maka ini yang harus kita minta izin adalah kepada pengurus masjid. Pohonnya pohon apa, tujuannya apa, kita jelaskan kepada pengurus masjid. Kalau memang pengurus masjidnya membolehkan, ya silakan, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian pengurus masjidnya, jangan Mas, wong ini mau diperluas masjidnya sampai situ, nah, ini kan juga nggak bisa. Itu mau dibikin parkiran juga nggak boleh. Gitu. Ya, maka masjid ini adalah kembali kepada tanah wakaf. Masjid ini adalah wakaf. Maka ketika kita mau nanam di tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum, baik itu tanah wakaf atau yang misalnya tanah negara dan seterusnya, maka pastikan kita dapat izin dari para orang-orang yang punya pemangku kepentingan atau bertanggung jawab terhadap tanah-tanah itu. Saya itu sampai ngayal itu apa ya? Bayangkan gitu loh. Itu kadang tuh kita kalau jalan ke desa-desa itu tanah yang ada di kiri kanan jalan itu kan kosong tuh kan. Itu sampai sampai bayangke gitu. Bayangke kalau misal jalan itu misal 5 kilo atau 2 kilo atau bahkan cuma 1 kilo misal gitu. Itu kalau ditanemin misal desa itu sepakat nih misal ya menamakan dirinya misal Desa Mangga. Mungkin udah ada nama desanya, tapi dia sepakat nih Desa Mangga ini jalan kampung itu, jalan desa itu yang memang ada tanahnya. Jadi ada jalannya, misal jalannya 5 meter atau 6 meter, kiri kanannya itu ada tanahnya semeter kosong gitu loh, yang isinya cuma rumput. Nah ini warga kampung kok sepakat ditandemin mangga gitu kan. Nanti nek pas panen 1 kilo ini kan 1 kilometer ini mangga semua, kan didol atau dipanen bisa kemudian dibagikan ke warganya atau dijual kemudian bisa digunakan untuk bantuan ke warga-warga yang susah. Atau nek males ngopeni tiap tahun gitu kan, bisa juga ditanemin jati gitu kan. Nanti nek udah 10 tahun dipotong buat apa? Buat kas desa, buat bangun jalan desa, fasilitas umum bisa. Atau kalau ada warganya yang mau kuliah, anaknya bisa dikuliahkan dengan dana itu gitu. Nah, kadang itu ya namanya orang politik yang ada di bahkan sampai level desa itu sementing aku kepilih bareng kepilih aku ora urus karo wong liya gitu kan. Maka ya akhirnya kayak gitu-gitu tuh terbengkalai, isinya cuma rumput ya kan. Isinya bahkan warung-warung nggak jelas gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini nih harusnya menjadi prioritas para pemangku kepentingan gitu. Makanya eman kalau kemudian tanah-tanah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu nggak dimaksimalkan, apalagi misal daerahnya itu daerah-daerah perbukitan, pergunungan yang itu kalau nggak ditanami bisa longsor dan seterusnya gitu. Jadi ini harus menjadi hal yang perlu difahami bahwasanya kalau kita ngomongkan tanah yang bisa ditanami itu sebenarnya banyak dan nggak cuma sekitar masjid tapi lebih kepada di pinggir-pinggir desa, jalan-jalan desa itu bisa gitu. Nanti kalau kamu jadi lurah, jadi orang-orang yang punya kepentingan, punya jabatan di kampung gitu kan, maka pastikan jangan sampai ada tanah 1 jengkal pun di kampung itu yang kosong, yang cuma tumbuh ilalang gitu, eman-eman gitu. Kayak tanah yang sini nih yang pernah saya ceritakan kan 11.000 meter kan. Ini nek saya jadi lurah di sini tak tembus itu yang punya. Ini tetap punya jenengan tapi mohon izin saya garap. Nah, saya yang tumbuh tanaman liar sampai batangnya jadi kayu segini-gini terus ngopo nggak ada gunanya gitu loh. Nah kalau ini lurahnya mau nanemin misalnya gitu toh, tanemin tomat, lombok segala macam sayur-sayuran dipanen didobke warga sini atau warga yang mana lagi misalnya yang butuh dari kelurahannya itu kan bisa juga. Wong nek nyewa sepatok itu enggak salah itu setahun itu bisa 5 juta atau tergantung daerah ding. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta gitu kan. Ini kan berarti nek sepatok di tempatnya bapak saya itu 2.500, ini berarti kan sekitar petang patok ini. Nah, 2.500 kali 4 itu kan 10.000, ini 11.000. Petang patok, berarti nek nyewa setahun kan bisa 12 juta sampai 20 juta itu. Nah, ya, makanya kan eman gitu loh. Ya, kalau bisa ditembusi, ya minta izin, garap gitu kan. Kalau malas garap, ya tanemin tanaman gede lah, tanemin jati gitu kan. Punya kampung, atau ada dana desa, punya kampung, nanti yang ngurusi ya dibayari dari dana kampung. Nah, nanti pas panen ya buat orang kampung gitu. Buat bangun selokannya, buat bangun jalannya. Tapi ya namanya orang kalau udah jabat, dia caranya balik ke modal ya wes. Akhirnya ya serang gagas kayak gitu-gitu. Ngesel-ngeseli. Nah, apa? Mangan jalan, makan selokan. Kok bisa mangan jalan? Oh alah.